Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Iza Azuri dari kelas B3 Akuntansi semester 2 akan menjelaskan tentang pasal ke-6 dari kitab pertama. Berbagai jenis ilmu pengetahuan, metode pengajaran, cara memperoleh dan berbagai dimensinya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pemikiran manusia yang membedakan manusia dengan binatang dan mencari petunjuk untuk mendapatkan mata pencaharian, bekerjasama dengan sesama jenisnya, memahami Tuhan yang disembahnya, dan ajaran-ajaran yang dibawa para utusannya, sehingga Allah lebih mengutamakan manusia daripada makhluk lainnya. Pasal yang pertama, ilmu pengetahuan dan pengajaran merupakan sesuatu yang natural dalam peradaban manusia. Manusia mempunyai kesamaan dengan makhluk hidup lainnya dalam sifat kemakhlukannya seperti bergerak, makan, tempat tinggal, dan lain-lain. Namun, manusia mempunyai keunggulan seperti berpikir, mencari mata pencaharian, bekerjasama, serta menerima dan menjalankan apapun yang dibawa para nabi dari Allah SWT. Manusia menggunakan akal untuk berpikir, menciptakan berbagai ilmu pengetahuan dan keahlian. Selain berpikir, manusia juga diberi keunggulan berupa insting yang diciptakan oleh Allah untuk selalu berkeinginan dan mempunyai wawasan yang tidak diketahuinya. Di samping itu, satu persatu pemikiran manusia dan teorinya akan mampu menuju hakikat kebenaran. Jadi jelas bahwa ilmu pengetahuan dan pengajarannya merupakan sesuatu yang natural bagi manusia. Pasal ke-37 membahas tentang bahasa adalah keasliannya yang diusahakan. Pasal ke-37 membahas tentang bahasa adalah keaslian yang diusahakan. Semua bahasa adalah malakah atau kemampuan dan keistimewaan. Jadi, bahasa adalah malakah yang terdapat pada lisan untuk mengungkapkan makna-makna, di mana baik dan buruknya bahasa sejalan dengan kesempurnaan malakah tersebut. Jika tercipta pada seseorang suatu malakah untuk menyusun kata-kata agar terbentuk suatu ungkapan yang sesuai dengan maksud dan tujuan, dengan mempertimbangkan pemakaian susunan yang sesuai dengan tuntutan, situasi, dan kondisi, maka pembicara ini telah berhasil menyampaikan maksud dan tujuan kepada pendengar yang disebut dengan balaghah. Malakah diperoleh dari suatu perbuatan yang terjadi, lalu muncul suatu sifat, kemudian terjadi secara berulang-ulang, maka jadilah hal. Hal adalah sifat yang belum kuat, kemudian setelah terjadi secara berulang-ulang kembali, maka inilah yang disebut dengan malakah, yaitu suatu sifat yang tertancap kuat. Suatu bahasa berjalan dari generasi ke generasi dan dipelajari oleh orang ajam atau non-Arab dan anak-anak. Namun, malakah pada bahasa ini rusak oleh kaum mudar karena berinteraksi dengan orang-orang non-Arab, sehingga membuat bahasa itu samar dan tercampur aduk. Jadi malakah baru yang tidak sebagaimana sebelumnya, inilah maksud dari kerusakan bahasa Arab. Karena itu, bahasa Quraisy merupakan bahasa paling fasih dan jelas. Kenapa? Karena letaknya paling jauh dari keramaian orang ajam dan segala sisinya, disusul dengan berbagai suku di sekelilingnya. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya.